Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jalannya, ditinggikan derajatnya, yang sakit jadi sembuh, yang lagi punya kesulitan urusannya segera selesai, mudah di dalam berusaha, mudah di dalam segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbil alamin. Saudaraku sekalian, kalau kita bicara tentang diri, tentunya itu tak lepas dari kenyataan atau dari perwujudan. Nah, kalau kita bicara perwujudan, berarti itu nyata. Jadi bicara diri adalah bicara nyata yang bisa dipandang, bisa didengar, bisa dirasakan, bisa dimengerti, dijangkau oleh semua indera kita. Nah, di sini diri sejati mengupas tentang apa itu diri. Diri itu terdiri dari adanya zat, sifat, af'al, asma. Awalnya adalah zat. Kalau sebatas zat, itu masih mempunyai kesulitan kita untuk mengetahuinya. Jadi untuk mengetahui zat itu dia harus ada sifatnya. Jadi mengetahui zat itu dengan sifatnya, dan mengetahui sifat itu ada af'alnya. Yang dikatakan af'al itu adalah pekerjaannya, perbuatannya. Nah, dengan nyatanya perbuatannya, barulah sempurna diri itu, sehingga dia bisa dipanggil atau berasma atau bernama. Jadi zat nyata kepada sifat, sifat nyata kepada af'al, maka sempurnalah asma atau sempurnalah diri itu, sehingga diri itu bisa dipanggil. Jadi yang berasma itu pasti ada dirinya. Jadi dibalik lagi, yang dikatakan diri itu dia bisa dipanggil, dia bisa dinamai, dia bertempat, dia ada waktu dan ada masa. Itulah yang disebut diri. Jadi zat nyata kepada sifat, sifat nyata kepada asma atau nama. Zat menzahirkan sifat, sifat adalah menyatakan zat. Tidaklah akan nyata zat itu kalau tidak ada sifatnya, dan tidak akan ada sifat itu kalau tidak dinyatakan oleh zatnya. Jadi zat dan sifat itu saling berkaitan atau satu adanya, dan yang dipanggil esa. Jadi zat itu tidak akan sempurna kalau tidak ada sifatnya, dan sifat tidak akan sempurna kalau tidak ada zatnya. Maka nyatalah af'alnya, nyatalah pekerjaan dari sifat itu, dari diri itu. Dengan adanya zat dan sifatnya, maka muncullah atau zahirlah perbuatannya, sehingga diri itu bisa dipanggil diri atau diri yang berasma. Nah, ini untuk penjelasan tentang diri. Jadi kalau bicara diri, nah, diri itu bisa diketahui, bisa ditemukan, sehingga dengan dia bisa dipahami secara indera,
panca indera kita. Nah, itulah diri itu bisa dinamai. Yang menamai itu kita. Nah, kesepakatannya apa nama daripada diri itu? Apa daripada nama benda itu? Nah, merujuk kepada diri kita. Begitu juga. Jadi seluruh alam ini termasuk diri kita itu terdiri dari zat, sifat, af'al, asma. Dengan mengertinya kita kesatuan daripada diri atau kesempurnaan dari suatu diri, maka kita bisa memahami bahwa setiap yang wujud itu ada sifatnya, ada zatnya, ada af'alnya, dan ada asma'nya. Itulah perwujudan daripada diri. Nah, zat itu senantiasa dia dalam kemurniannya atau di dalam kesempurnaannya. Kalau dia sempurna, pasti dia menzahirkan suatu sifat yang sempurna dan akan menzahirkan juga af'al atau perbuatan yang sempurna. Maka sempurna jugalah namanya, bersih namanya, berawal dari af'al yang bersih, dari perbuatan yang bersih. Perbuatan yang bersih juga berawal dari sifat yang bersih. Sifat yang bersih berawal dari zat yang bersih. Maka untuk menjaga kesempurnaan diri, nah inilah pentingnya kita mengaji diri agar kita tidak lari dari kesempurnaan diri kita. Karena kita berawal dari zat yang sempurna, zat yang bersih, zat yang suci. Maka kalau kita berasal dari zat yang bersih, suci, sempurna, harus turunnya sifatnya sama dengan zat. Turun lagi ke perbuatannya harus sama dan nyata sebagai diri yang sempurna, sehingga dipanggil diri bersih, suci, sempurna. Itulah yang dikatakan diri sejati. Nah, ini gambaran singkat tentang perwujudan diri atau kenyataan daripada diri. Nah, kalau diri itu adalah berasma, berarti yang punya hak atas nama itu adalah diri yang wujud. Yang punya nama adalah diri yang wujud. Nah, ini baru kita mengkaji tentang diri yang wujud. Belum lagi kita masuk pada yang lebih tinggi lagi, yang mempunyai diri. Nah, kalau ada diri, berarti ada yang mempunyai diri. Tapi kita belum boleh masuk ke situ karena kita masih membuka tentang diri, baru tentang diri yang wujud, baru tentang diri yang nyata. Ya, kita pelan-pelan lah supaya kita bisa betul-betul memahami. Nah, jadi kita setelah kita memahami tentang diri, pastinya nanti kita akan pelan-pelan akan mengetahui rahasia di balik perwujudan kita ini semua. Nah, dengan terungkapnya rahasia-rahasia itu, maka terbukalah cakrawala, sehingga kita yang tadinya terbelenggu, terkerangkeng, terpenjara oleh kehidupan, maka pelan-pelan kerangkeng belenggu itu akan terlepas, sehingga kita menjadi diri yang merdeka, diri yang selamat, diri yang diselamatkan, diri yang ditolong. Perlu diri sejati ingatkan bahwa di dalam mengenal zat, sifat, af'al, asma, itu dia tidak boleh dipisah. Kadangkala orang mempelajari empat ini suka dipecah atau terpisah tanpa disadari terpisah.
Jadi duduk di zat saja, atau duduk di sifat saja, duduk di af'alnya saja, duduk di perbuatannya saja, atau duduk di asmanya saja. Nah, ini menjauhkan kita daripada kesempurnaan diri. Karena kita tidak boleh duduk hanya di salah satunya saja. Ini satu kesatuan yang esa, satu kesatuan yang esa, yang tunggal, yang menunggal. Nah, jadi tidak boleh kita pecah, tidak boleh terpisah dari yang empat ini. Sehingga kalau bisa kita selalu menjaga keesaan atau keutuhan dari yang empat ini, maka kita mudah untuk mencapai diri sejati, diri yang sempurna, dengan syarat senantiasa menjaga hal keadaannya, hal keadaan diri itu, yaitu hal keadaan itu yang diri sejati maksud adalah tetap menjaga kondisinya senantiasa prima, senantiasa berada di frekuensi yang bersih, di frekuensi yang suci, frekuensi yang sempurna. Nggak boleh lari dari frekuensi itu. Nah, kalau dia lari, harus cepat-cepat kembali atau cepat-cepat dikembalikan. Inilah yang dia katakan kita mawas diri, atau dikatakan hati-hati, introspeksi diri. Nah, ini betul-betul harus dijaga nih, supaya tetap pada relnya, tetap pada rule-nya. Insya Allah akan kita buka pelan-pelan tentang diri ini. Memang tidak bisa kita langsung gamblang membuka terlalu banyak, karena supaya mudah mencerna. Maka itu bantu diri sejati untuk menaikkan followersnya, supaya semakin banyak. Kalau sudah ribuan nanti followersnya, sudah banyak, nanti kita buka yang lebih dalam, yang lebih tinggi. Nah, kalau seandainya pendengarnya saya sedikit, baru sedikit, sayang gitu materi, karena makin dalam, makin tinggi materi ini, mudah-mudahan makin bermanfaat bagi orang banyak, bagi diri kita. Tentunya yang paling bermanfaat adalah bagi diriku sendiri, karena telinga yang paling dekat mendengar adalah telinga diriku. Nah, semua ini adalah pelajaran dalam rangka mengajari diri agar senantiasa tetap di dalam koridor, tetap di dalam keinginan daripada yang menzahirkan, tetap di dalam kebenaran, tetap di dalam kebersihan, tetap di dalam kesucian dan kesempurnaan diri secara utuh. Semoga saudaraku sekalian tetap semangat di dalam belajar, tetap semangat di dalam merawat dan mengembalikan dirinya kepada diri yang punya nilai tertinggi, yaitu diri yang sempurna, diri yang selamat. Kalau kita berasal dari diri yang sempurna, sekarang kita harus sempurna, dan nanti juga harus sempurna. Kalau dulunya kita suci, sekarang harus kita suci, dan seterusnya kita harus suci. Semoga saudaraku semua diberi kemudahan di dalam mencapai apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan. Salam sehat selalu, bahagia selalu, saudaraku semuanya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.